Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 30 Juni 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Kita diingatkan supaya selalu utamakan keselamatan manusia daripada kepentingan diri sendiri. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu utamakan keselamatan manusia daripada kepentingan yang lain. Kami mohon tuntunlah dan bimbinglah kami agar pikiran dan perhatian kami lebih fokus pada Kristus daripada selalu sibuk dengan hal-hal duniawi yang membuat hidup kami tidak aman, baik di dunia maupun di hari akhirat kelak. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah ke seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu utamakan keselamatan manusia daripada kepentingan yang lain-lain. Manusia adalah gambaran Allah sendiri. Manusia ciptaan Allah dengan penuh cinta dan perhatian. Ia menghidupkan manusia dengan menghembuskan rohnya sendiri ke dalam diri manusia yang diciptakannya. Beda sekali dari ciptaan yang lain, yang diciptakannya lewat sepatah kata saja. Cintanya kepada manusia sungguh tiada batasnya. Manusia selalu dinomorsatukannya. Tuhan selalu utamakan keselamatan manusia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini kembali meneguhkan kita manusia betapa besarnya kasih dan cinta Tuhan kepada kita manusia. 2 manusia yang kerasukan setan datang menemui Yesus. Setan yang berada dalam diri kedua manusia itu berkata kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Setan sadar bahwa Yesus, anak Allah, punya kuasa untuk menghardik dia.
Setan tahu bahwa kuasa Tuhan sungguh melampaui kekuatannya. Setan tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Sadar akan keberadaannya dalam diri manusia yang dirasukinya, ia meminta Yesus supaya jangan membinasakan mereka, tetapi pindahkan mereka dalam keadaan hidup ke dalam kawanan babi. Mendengar permohonan setan, Yesus berkata kepada setan, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dari kedua manusia itu dan masuk ke dalam kawanan babi. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Kedua manusia diselamatkan, sementara babi mati semuanya. Di sini kita bisa melihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada manusia. Perhatian Yesus lebih kepada manusia daripada ciptaan yang lain. Manusia harus diselamatkan dari kungkungan setan. Tetapi yang menyedihkan adalah reaksi negatif dari penduduk kota. Mereka seharusnya bersuka cita karena kedua anggota masyarakat mereka yang sudah lama dirasuki setan kini bebas dan menjadi manusia normal. Tetapi sayangnya seluruh penduduk kota lari menemui Yesus dan mendesak Yesus keluar dari daerah mereka. Mengapa sikap mereka demikian? Apakah karena mereka merasa kasihan dengan babi-babi mereka? Kalau itu alasannya, itu berarti mereka lebih mencintai hewan piaraan daripada kedua teman mereka yang sudah lama disengsarakan oleh setan dan kini diselamatkan Yesus Kristus. Mereka lebih senang melekat pada hal-hal duniawi daripada membantu sesama agar diselamatkan. Kalau saja mereka punya keprihatinan kepada sesama yang menderita, pasti mereka dengan sukacita menyampaikan syukur kepada Yesus yang sudah menyelamatkan mereka. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita sudah seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu utamakan keselamatan kita. Dia selalu prioritaskan kebutuhan hakiki manusia. Tuhan pasti selalu mengharapkan agar kita pun selalu mengikuti contoh hidup Sang Guru kita, yaitu Yesus Kristus yang selalu prioritaskan kebutuhan sesama manusia daripada kepentingan diri sendiri. Kita berdoa mohon bantuan dan bimbingan Tuhan agar pikiran dan perhatian kita lebih fokus pada Kristus daripada selalu sibuk dengan hal-hal duniawi yang membuat hidup kita tidak aman, baik di dunia ini maupun di hari akhirat kelak. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, baik karena sakit bawahan maupun sakit karena wabah coronavirus yang semakin merajalela. Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.